Awalnya diambil dari kalau nggak salah sekitaran 190 apa 200 orang gitu. 200-an. Diambil cuma 5 bang. 5 dari orang. 200-an itu. Ya alhamdulillah waktu itu dipilih bang dari 5 orang itu. Pasti ada memorable atau yang sangat diingat nih waktu masa happy-nya saya pernah membantu tim atau mencetak gol indah. Nah, kira-kira Satria pernah nggak berada di Itu masa itu? waktu di surat tim nasional sih Ya. bang. Tapi kan NK. kalau menurut abang ya, yang pernah coba main bola yang profesional tapi gagal ya, eh kalau penalti itu masalah teknik atau mental ya? Kalau menurut abang sih mental ya sih? Mental bang. Mental ya. Mental. Kita harus butuh waktu beberapa hari untuk menaikkan mental kita. Bahkan dulu pernah abang nangis gitu dalam momen-momen tertentu. Nah, kalau Satria pernah nggak ketemu momen sedih dalam sepak bola itu gimana? Pernah sih bang pas suratin di Sumatera Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, bertemu lagi kita dengan podcast Mansapas TV dengan tagline Madrasah Berinovasi Inspirasi untuk Umat. Nah, tema kita kali ini adalah Sang Inspirator. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Kenapa saya sebut spesial? Karena beliau adalah sosok anak muda, masih berumur 19 tahun, tapi prestasinya udah capai level nasional. Yang makin spesial lagi adalah beliau adalah putra asli Pasaman. Nah, ini insya Allah setelah kita berbincang-bincang, mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi anak-anak Pasaman ke depannya. Nah, langsung sajalah kita perkenalkan, ini dia Satria. Oke, selamat datang Satria. Nama lengkapnya apa ya? Satria Putra Pratama. Satria Putra Pratama. Ini nama-nama orang besar ini sepertinya gitu ya. Nah, jadi mungkin sebagian udah kenal dengan Satria, tapi mungkin bagi yang belum kenal, izinkan saya untuk memperkenalkan Satria pada hari ini. Satria ini banyak sekali prestasinya. Nah, beliau mungkin atlet, gitu, bisa kita katakan atlet gitu ya, dari salah satu cabang olahraga yang merupakan cabang olahraga ini bidang yang sangat digemari mayoritas anak-anak di Indonesia bahkan dunia. Ini adalah cabang olahraga yang sangat populer di dunia. Yaitu kalau dari wajah ini kira-kira apa Sobat Mansapas? Atlet apa kira-kira? Wajahnya ganteng, ada Korea-Koreanya, matanya sipit. Oke, beliau aktif di sepak bola. Nah, jadi perlu Sobat Mansapas ketahui, beliau pernah tercatat, kalau beliau ketuaan ya. Nah, Bang Satria ini pernah tercatat sebagai salah seorang pemain di klub, salah satu klub terbaik juga di Indonesia, yaitu klub Persija Jakarta. Siapa sih yang nggak tahu dengan klub Persija Jakarta? Dan kelompok usia ya, kelompok usia U20. Dan juga pernah tercatat sebagai pemain Persikabo di Bogor. Ya, Liga 3. Liga 3. Oke. Tapi pernah di Liga 1 juga ya. Persikabo juga kita udah tahu sih di mana nama besarnya gitu ya. Nah, untuk tahapan awal ini mungkin Sobat Mansapas ingin tahu nih, Bang Satria ini gitu ya, orang asli Pasaman. Pasamannya di mana sih? Kalau tepatnya itu di Simpati bang. Simpati ya? Ya, kampungnya di Simpati, tinggalnya di Lubuk Sekap. Berarti Simpati kecamatan, udah masuk kecamatan ya Simpati ya? Kecamatan Simpati. Oh, kecamatan Simpati ya? Oke, dan domisilinya di tempat tinggalnya? Di sini. Di sini ya, di Lubuk Sikaping. Ya. Nah, kalau sekarang sibuk apa sih kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih ini aja bang. Lagi bulan puasa kan, jadi lagi rehat aja di kampung. Jadi istirahat gitu. Berarti sebelumnya domisilinya di Bogor atau Jakarta? Oh, di Jakarta bang. Di Jakarta ya. Nah, Jakarta Selatan. Artinya sekarang agendanya mudik ya? Ya, mudik. Ya, mudik pulang kampung dan setelah Lebaran balik lagi nih ke Jakarta. Ya bang,
lebaran ketiga Lebaran suruh balik. ketiga harus disuruh balik lagi, nggak bisa lama-lama ya. Nggak bisa lama. Karena kalau atlet ini harus disiplin Iya. dan biasanya itu harus menjaga pola gerak, pola makannya juga harus ketat ya. Harus. Jangan sampai nanti selesai lebaran berat badan idealnya naik gitu kan. Iya. Nah, itu yang harus diwanti-wanti, yang mungkin bisa jadi salah satu yang ditakutkan oleh para atlet gitu ya. Iya, Bang. Nah, eh kalau di bulan puasa biasanya memang rehat total untuk latihan, atau mungkin ada latihan-latihan ringan barangkali? Ada latihan Bang yang dikasih program latihan sama pelatih Bang. Sama pelatih. Iya. Jadi walaupun jaraknya jauh tapi tetap ada program latihan yang dilakukan. Iya, dan dibuat video juga. Oh, berarti ada kontrol melekat juga ya? Menjaga fisik dan lain-lain. Apa sih kira-kira latihannya? Kayak lari Bang, jogging, Lari, sprint gitu. Waktunya kapan? Waktunya di sore hari Bang. Sore ya? Ya, jam-jam 5 mau buka lah. Targetnya berapa kilometer? Kalau lari ditargetin 5 Bang. 5 kilometer. Tapi 5 kilometer, tapi videonya cuma di lapangan aja. Oke. Nggak berat ya bulan puasa? Sejauh ini aman nggak? Aman sih Bang. Untuk kalau latihan di bulan puasa, waktu perut kosong juga ngurangin lemak juga Bang. Iya. Ngurangin lemak. Apalagi ini di jam 5 sore, di ilmu kesehatan itu kan kalorinya terbakar maksimal. Iya Bang. Apalagi puasa kan. Kalau 5 kilometer itu biasanya Satria berapa menit itu durasi yang dibutuhkan? Kalau durasi santai sih Bang untuk jaga kondisi. Tapi dalam seminggu sekali ada ngejar waktu juga. Oh gitu. Dikasih program. Berarti memang jogging saja ya. Ya, jadi diiringi di lapangan sama di trek lari. Oke, kalau lari itu kan fisik ya. Kalau ngasah skill atau olah bola ada nggak di Suryo? Ada Bang, tapi di lapangan pakai sepatu bola juga kan. Oh gitu. Jadi kalau dari sini di lapangan di mana latihannya? Kadang di lapangan bola Tampunya Bang. Oh Tampungnya ya. Kadang di Gelora juga. Gelora. Oke. Baik. Kita akan lebih berbincang-bincang lebih mendalam tentang bola ya. Karena kalau abang pribadi dari dulu, dari kecil cita-citanya ingin jadi pemain bola. Tapi bedanya kita, Satria kesampaian, abang enggak gitu ya. Iya. Karena dulu dari kelas berapa ya, kelas 2 SD udah hobi main bola, udah sempat masuk SSB juga. Cuman ada kalanya kita di momen tertentu kita udah di persimpangan jalan gitu, harus memilih gitu, apakah harus ini atau ini. Dan Satria sampai titik ini itu udah menjadi bagian dari cita-cita abang dari kecil gitu. Nah, coba deh cerita sedikit tentang Satria kecil itu seperti apa sih kok sampai bisa di titik sekarang ini seperti apa? Awalnya itu Bang di ODSN. Oh 2SN. Ya. Itu waktu level SD. Ya, level SD antar kecamatan. Oke, memang hobi bola atau diarahkan orang tua atau seperti apa? Bahkan orang tua awalnya nggak tahu Bang. Nggak tahu main bola. Terus mainnya di mana awal-awal? Kan lapangan bolanya di depan rumah Bang. Oh iya ya, rumahnya di Tampunya ya. Ya, jadi itu Enak ya bisa main tiap hari. tiap hari. Oh, iya. Nah, terus main bola, orang tua awalnya nggak tahu. Paling awalnya kan main-main bola. Tahunnya itu pas masuk ODSN itu Bang, yang antar kecamatan. Waktu itu juara nggak? Itu Nggak juara. Tapi pengalaman udah dapat di situ. pengalaman udah. Tapi masih lapangan kecil Bang. Kecil. Iya. Habis itu di level selanjutnya SMP mungkin? Kalau lanjut masih SD Bang, disuruh masuk SSB Bang. Oh, Pelatih. disuruh oleh Ada pelatih Pak Raymond. oh gitu, disuruh. Karena Disuruh, tercium juga bakatnya gitu mungkin ya. ya dia juga pelatih SSB juga kan Bang. Terus disuruh latihan 2 tahun latihan. Itu lapangan kecil Bang, 2 tahun latihan di lapangan kecil. Terus mau pindah ke lapangan besar tahun 2020. Lapangan kecil, futsal atau Setengah lapangan ya? Ya, lapangan Iya. soccer. Kayak mini soccer lah sekarang ya. Nah, kayak mini soccer. Oke. Tahun 2020 sempat berhenti Bang. Berhenti 9 bulanan lah. Kenapa kok lama? Karena COVID. Oh COVID ya. Iya. Oh itu udah di SSB ya. Ya, Memang aktivitas waktu itu COVID nggak bisa. Kita semua terhenti gitu ya. Lanjutnya itu Oktober kalau nggak salah. Oktober 2020. Terus Terus ada juga berhenti lagi Bang 2 bulan. Awal
tahun 2021 berhenti lagi. Jadi lanjut dari bulan Maret 2021 itu sampai sekarang bang. Iya. Itu udah masuk fase 8 besar bang. Jadi pas masuk fase 8 besar COVID, jadi penyesuaian lagi. Oke. Berarti kalau dari CV yang abang baca kan Satria pindah ke Padang ya, SMA 4 Sumbar. Iya, dari MTS langsung ke SMA 4 Sumbar. Oh, SMA 4 Sumbar. Itu memang pilihan Satria atau dapat info dari mana atau gimana sih kok ke SMA 4 Sumbar? Awalnya itu ada bang namanya Sony, versi Sony, terus disuruh seleksi ke Padang, Ya. seleksi ke SMA 4 Sumatera Barat itu bang, SKO khusus olahraga. Karena udah kecium juga bakatnya sebelumnya gitu. Ya, seleksi awalnya diambil dari kalau nggak salah sekitaran 190 apa 200 orang gitu. 200-an. Diambil cuma 5 bang. 5 dari orang. 200-an itu. Ya, alhamdulillah waktu itu dipilih bang dari 5 orang itu. Namanya PPLP Sumbar. Nah, ada lagi SKO Sumbar. Yang banyak itu ada 30 orangan dari sama 190 atau 200 orangan gitu. Iya. Jadi yang pas di BPLP ini kepilih bang, alhamdulillah. Yang dipilih berapa orang? Cuman 5 bang. 5 orang. Kamu mengalahkan lebih dari ratusan orang. Iya. Yang keempatnya itu orang-orang Padang semua bang. Oh, kamu yang dari anak daerah ya? Iya, anak daerah. Iya. Jadi awalnya itu pas di asrama agak linglung gitu bang. Iya. Insecure gitu ya. Karena lingkungan baru juga, tempat pergaulan baru juga. Tapi cepet nggak adaptasinya atau mau butuh proses agak panjang? Kalau agak panjang sih bang. Lumayan ya. 3 bulanan lah. Karena selain pergaulan juga iklim cuaca beda ya dari lu sikap ke kota Padang gitu. Kota Padang panas gitu ya latihannya. Nah akhirnya disitulah awal mula kalau menurut abang sih awal mula karirnya melejit di situlah ya. Lalu tercium masuk ke klub sebesar Persija gitu ya. Nah sekarang kita cerita-cerita tentang bola ya. Nah Persija waktu itu kan kelompok usia ya. Iya bang. U20. Nah, kalau karena Satria juga udah di dalam itu ya, udah tahu bagaimana sistem skemanya ada di sana. Abang nih mau tanya nih, bagaimana menurut Satria? Ini abang pasti yakin, koreksi kalau abang salah, tapi pasti seorang keinginan sepak bola di kelompok usia pasti suatu saat ingin masuk ke tim senior, benar kan? Iya. Tim senior dan tembus di sana. Kalau sekarang bagaimana sih supaya tembus tim senior itu, apakah langkahnya berat atau bisa diusahakan dalam waktu dekat? Kalau untuk tim senior itu angkanya memang agak berat sih Pak. Berat ya? Ya persaingan anak-anak di Sumatera sama di Jawa beda Pak. Anak-anak di Jawa itu emang kerjanya itu emang main bola aja. Emang udah bakat. Orang-orang Jawa juga. Karena gini, kita juga sekolah bola yang level profesional memang lingkup Sumatera masih sedikit ya. Dan mindset orang tua bahwasanya gak banyak loh orang tua yang bisa dukung kalau masuk ke bola profesional itu akan menjanjikan masa depan. Padahal kita memang menyukai dunia ini gitu kan. Nah, dan juga sebenarnya gini, kalau ya abang tahu ya, karena kita juga berbincang-bincang dengan para pandit dan para komentator bola ya. Sebenarnya kalau yang abang tahu kan posisinya striker. Striker. Kan kalau nggak salah kalau tim kan cita-citanya mau di Liga 1 ya. Kemarin udah sempat dengar mau tembus di Liga 1. Gini, kita tahu bersama kita regulasi di PSSI itu kan kuota untuk pemain asingnya berapa ya? 11 pemain. 11 pemain Bang. 11 sekarang. Boleh pemain asing semua? Boleh. Nah itu kan karena gini, rata-rata kan pemain asing. Iya, dari 11 kalau nggak salah 8 orang. 8 ya? Tapi regulasinya 11. Nah,
Coba kita lihat tim-tim top lah gitu ya. Persija, Persib, Arema. Kalau anggaplah abang ya, kalau abang mau jadi pelatih, abang akan kuota pemain asing ada 8. Anggaplah Satria juga jadi pelatih. Kita diskusi sebagai pelatih. Berandai-andai. Satria mau taruh pemain asing ini di posisi apa? Misalnya boleh 8 nih. Anggaplah enggak susah 8, 5 lah. Dari 11 ini 5 boleh pemain asing. Pemain posisi apa yang mau ditaruh? Posisinya Ya, kebanyakan pelatih di Indonesia naruhnya di mana? yang itu yang di center back sih bang. Center back. Kan yang besar-besar yang tinggi-tinggi ya. Yang fisiknya kuat. Ya center back. Terus di ini di depan sih bang. Nah, itu dia. Maksudnya di situ. Apa artinya? Gini, yang jadi kekecewaan, bukan kekecewaan ya, menjadi dilema abang nih sebagai pengamat bola nih. Atau nyambung sama Satria nanti. Kebanyakan center back sama striker itu pelatih-pelatih di Indonesia pakai pemain asing. Ya pemain yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi. Karena kalau jago duel udara juga gitu ya, body charge-nya kuat ya. Ya. Nah, yang mengakibatkan striker-striker lokal itu peluangnya untuk menembus tim senior sedikit. Nah, cobalah kita berandai-andai aja ya. Dulu kita mengenal yang namanya Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono. Sekarang coba kasih abang sampel nih, striker-striker lokal yang tembus tim nasional atau yang berkarir cemerlang sangat sedikit sekali. Iya, Siapa ya sekarang ya? Sekarang itu kayak Ramadan Senanta. Ah iya, Ramadan Senanta, Caraka. ya. Cuman kalau rata-rata klub-klub besar itu striker-strikernya kan pemain apa ya? Jadi besar-besar. berat nggak sih saingannya menurut Satria gitu ya? Kalau untuk umur sekarang berat bang. Berat ya. Berat. Nah, walaupun kita nembus nih misalkan di tim Persija utama gitu ya. Iya. Tapi apakah kita sebagai pemain lokal dipakai sebagai starter itu juga nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kalau jaminan itu sih apa? Harus pemain timnas kelahiran usia dulu. Datang baru dipercaya. Sekarang Persija siapa striker? Di Persija senior. Ya. Ada Gustavo bang sama si itu. Gustavo sama si Maxwell maksudnya. Bukan lokal ya, asing ya? Asing semua. Asing ya? Strikernya paling ya asing semua. Yang abang tahu siapa? Rico Simanjuntak winger. Oh Bang Rico itu udah di ini bang di mana? Dan di PSS Sleman. Oh, udah pindah ya. Dulu kan Rico Simanjuntak juga sempat di Persija lama ya. Di Persija. Nah, itu yang mungkin mudah-mudahan di satu saat nanti ada perubahan regulasi yang menyebabkan menguntungkan free striker. Jujur ya, abang dulu striker juga. Karena striker ini kan ada satu kebanggaan ya, kesenangan ketika kita mencetak gol dan bisa membantu tim gitu kan. Nah, satu kepuasan lah. Satu kepuasan kita. Apalagi ya kita harus kecepatan, insting gitu ya. Insting juga. Nah, positioning gitu kan. Iya bang. Ada dulu tim kayak kalau diibaratkan ya tipikal bermain ini kan beda-beda ya mesin striker. Ada yang Holstein yang kayak striker yang lari. Ya ada yang berdiri. Ada yang unik nih dulu. Mungkin kalau zaman Satria belum ya. Tahu nggak sosok Filippo Inzaghi? Filippo Inzaghi. Pernah dengar? Pernah dengar bang. Sedikit lah. Dribblenya jelek. Tapi raja offside gitu. Cuman positioningnya oke gitu ya. Dia tahu di mana posisi bola akan datang, dia udah di situ. Dia top skor gitu ya. 4 kali berturut-turut top skor di Liga Italia. Nah, kalau Satria ini tipikal yang seperti apa sih? Atau kayak Benzema yang body check-nya oke, akurasinya. Tapi kalau Satria di kelompok umur ya strikernya yang lari gitu, Bang. Yang minta bola lari, bola pacu gitu. Siapa pemain favorit? Yang menjadi sosok idola sekaligus panutan. Oh, saya seperti ini nih. Siapa kira-kira? Untuk yang dunia dulu. Yang di dunia ini si itu bang, Julian Alvarez. Julian Alvarez kan sama Robert Lewandowski. Julian Alvarez Atletico Madrid ya? Iya, Atletico. Dulu kan di Manchester City. Ya, Lewandowski di Barcelona. Iya, Lewandowski. Dulu kan masa prime-nya di Bayern Munchen ya? Iya. Oh iya, kalau itu udah tergambar tuh gimana tipikal bermainnya itu. Finishingnya oke, akurasinya oke. Oke semua, dribbling, sprintnya, penempatannya gitu kan. Penempatannya juga. Oke, bahkan fisik yang paling
apa yang paling ingat itu rekor dunia Lewandowski itu, dia bisa cetak 5 gol dalam waktu 9 menit waktu di Bayern Munchen. Iya, di waktu di Bayern Munchen. Nah, berkaitan dengan itu, pasti ada memorable atau yang sangat diingat nih, waktu masa happy-nya saya pernah membantu tim atau mencetak gol indah. Nah, kira-kira Satria pernah nggak berada di Itu masa waktu di Suratin Nasional sih Bang. Suratin Nasional? Iya, yang sama Persikopa itu Bang. Di mana itu? Tuan rumahnya? Di Yogyakarta sama Solo. Gimana momennya? Coba ceritakan. Nah, itu gol pertama di nasional sih Bang. Gol pertama. Ya, juga gol placing ke yang jauh gitu Bang. Oke, proses terjadinya golnya gimana? Di dalam kotak penalti atau di luar? Di dalam kotak penalti. Dalam kotak, terus bolanya di bola saya nipu lawannya. Oke, ngelewati beberapa ya dribbling lawannya ketipu, langsung placing gitu Bang. Nampak sudut kosong langsung placing sama Gigi itu. Dominannya di kiri di kanan sih Bang. Kanan ya? Tapi bisa kiri juga, kiri kanan lah. Kayak Cristiano Ronaldo lah ya. Iya. Tapi dominannya di kanan gitu kan? Itu yang susah dilupakan ya? Iya Bang, itu momen paling inilah. Gol pertama di nasional juga itu. Berarti pernah nyetak gol kiri, pernah nyetak gol kanan? Iya. Sundulan pernah? Sundulan pernah juga Bang. Pernah. Di luar kotak penalti paling jauh? Waktu Liga Top Super Bang itu, PSTS Stabing sama SSB PSTS Stabing. Coba ngetes dari luar kotak penalti. Jarak 40 meter lah itu. 40 meter? 40 apa 30. Jauh. Nah, kalau Satria pernah dipercaya nggak untuk mengambil tendangan bebas? Biasanya kan ada satu pelatih itu, satu yang tendangan bebas ini nih gitu ya. Kalau untuk tendangan bebas jarang sih Bang dipercaya. Jarang ya? Ya, cuman bukan spesialis. Tapi jarang juga striker yang tendangan bebas ya? Jarang Bang sekarang. Sekarang itu yang ngambil kadang gelandang. Iya. Ngambil. Kalau kita biasanya kalau ada bolanya blunder dari kiper, kita yang sambar. Sering ngambil penalti sih. Penalti dipercaya ya striker ya. Kalau bisa digambarkan secara kasar aja, presentasi akurasi atau cetak gol penaltinya berapa persen? Pernah gagal? Pernah juga sih Bang. Tapi kalau gagalnya itu waktu umur 14 tahunan Bang. Sering gagal. Masih coba-coba. Depannya udah ada pengalaman lain. Presentasinya 75% ke atas lah ya. Cenderung ke kanan ke kiri itu rahasia lah ya. Nanti pemirsa tahu nanti pernah panenkah? Panenkah belum. Mau coba nanti. Sekali ya. Ada kemauan mau coba juga. Ya. Tapi kan kalau menurut Abang ya, yang pernah coba main bola yang profesional tapi gagal ya. Kalau penalti itu masalah teknik atau mental? Kalau menurut Abang sih mental ya sih? Mental Bang. Mental ya? Mental. Karena sebenarnya mudah ya ngogolinnya, kalau komentator kan ya mudah ya. Kalau kelihatannya mudah. Two head kiri kanan, gawangnya lebar gitu. Iya. Adu penalti pernah sampai extra time dan akhirnya diselesaikan adu penalti. Pernah Bang. Pasti biasanya kalau adu penalti striker itu masuk ya dalam 5 line up. Dia pasti masuk Bang. Nah, pertanyaannya gini. Kalau Satria masuk 5 line up, di nomor berapa disuruh nyendak? Kadang di nomor di pertama, kadang di akhir juga. Nah, itu dia. Karena striker pasti itu kalau nggak pertama, tapi terakhir. Iya. Mentalnya paling paling diuji di sini nih. Kalau pertama itu yang di penendang kelima. Ya, kelima terakhir. Penentuan. Karena tapi bisa jadi juga kalau skornya udah mencolok di awal, kita udah menang sebelum nendang kita udah menang, misalkan skornya udah 4-1 gitu kan. Tapi kalau lanjut ke penendang kelima ini mentalnya luar biasa nih. Bisa jadi mental sebagai hero. Ya, ketenangan juga diuji. Tapi kalau di awal kan ini untuk menaikkan mental teman. Kalau nggak gol, drop mentalnya gitu ya. Nah, itu kan dalam posisi senengnya nih. Tapi kan kadang ada nih, kalau Abang pribadi ini ada momen-momen yang sedih banget gitu. Mungkin di final kalah atau gugur di babak tertentu yang membuat kita harus butuh waktu beberapa hari untuk menaikkan mental kita. Bahkan
dulu pernah abang nangis gitu dalam momen tertentu. Nah, kalau Satria pernah nggak ketemu momen sedih dalam sepak bola itu gimana? Pernah sih bang pas suratin di Sumatera Barat ini bang. Tuan rumahnya Sumatera Barat. Tuan rumahnya di Pariaman. Oh, Pariaman. Nah, Iya, iya. Terus? waktu itu 2021 U15 bang, suratin U15 Sumbar. Kalah tuh di semifinal. Kalah semifinal. Ya, nah yang keduanya kalah lagi di semifinal lawan PS Paspar. Tapi waktu itu udah main sama PSP Padang. Nah yang waktu 2021 ini main sama PSKPS Pasaman bang U15. Oh gitu. Sedih banget ya. Di momen itu apa hampa aja gitu bang, nangis segala macem lah. Seolah lu mau hancur aja masa depan, padahal kan kita masih ada target Waktu itu kan masih muda, jadi ini apa belum kepikiran jauh juga. Pikiran jauh. Nah, kita cerita sepak bola nih. Kalau pengennya masuk Liga 1, pengennya membela klub apa di Liga 1? Persib Bandung sih bang. Kenapa Persib Bandung? Karena Persib Bandung kalau untuk fasilitas di seniornya emang lebih gue fasilitas ya. Fasilitas semua, pelatihnya juga, pilihannya, pemainnya bagus. Pembinaan pemainnya juga bagus di sana ya. Iya. Gak apa-apa diserang netizen nanti. Gak apa-apa. Aktif pernah tercatat sebagai klub Persija, tapi pengennya dimasifkan dengan di Persija kelompok umur. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau tembus di klub senior Persija juga impian juga gitu ya. Impian juga, tapi kan lebih ke Persib Bandung. Oke, rivalitas mereka luar biasa. Sama kayak Arema dengan Persebaya gitu ya. Kalau kita cerita nih, tanah air kita nih, bukan tanah air ya. Oh, kita sebagai orang Minang kan, pasti adalah DNA kita dukungnya Semen Padang gitu. Sebagai jiwa orang Minang. Gitu. Kalau Satria lihat nih Semen Padang yang sekarang di Liga 1 gimana? Kasih dah komentarnya. Semen Padang di Liga 1 percaya sih bang masih bisa bertahan. Masih bisa pelatih baru yang sekarang. Iya, pemain baru dari baru sekarang. Percaya sih masih bisa bertahan. Kan dari 14 klasemen sampai 18 itu kan itu bang. Apa? Masih tipis ya. Poinnya sama semua kan. Masih ada harapan. Masih bisa. Iya. Tapi tahun kemarin, tahun sekarang harapannya ya lepas dari degradasi aja. Iya, karena kita tahu dulu pernah ya kita jaya ya di papan atas dulu ya. Sekarang memang di Sumatera agak agak menurun menurut abang ya. Karena turun teman Sumatera di Liga 2 bang tuan. Siapa sekarang? Kalau kecuali Semen Padang yang di Liga 1 sekarang Sumatera ada nggak? Ada bang, Lampung. Lampung ya? Lampung apa? Bukan Lampung. Bayangkara Sumatera. FC Lampung ya. Oh di Lampung tuh ya. Dulu nggak di Lampung kan? Dulu nggak bang. Oh iya. Dua itu kan? Yang cuman dua itu bang. Iya. Mudah-mudahan Semen Padang bisa naik lagi. Kita ceritanya ke skop yang lebih besar lagi lah. Kalau klub nih, klub bola dunia, kalau dunia kan Eropa sih. Iya. Sukanya klub apa? Real Madrid sama Bayern Munchen. Real Madrid, Bayern Munchen. Dua tim juga. Berarti ini anak baru nih. Ya Real Madrid kan apa? Chemistry-nya ada semua di situ. Kalau Bayern Munchen, saya pernah dengar itu bang, nggak ada yang pemain bintang di situ. Di timnya itu nggak ada yang pemain bintang. Ya. Nah, kalau sekarang sih ampun merata lah klubnya ya. Kalau Real Madrid ya dari dulu Los Galacticos ya bintangnya sana semua. Main bintang situ semua. Cuman kalau balikan Real Madrid juga sih bang. Ya benar. Kalau sebagai individu tadi Julian Alvarez sama Robert Lewandowski. Suka banget dengan Real Madrid ya. Karena King UCL ya. Iya, King UCL juga. Apalagi pas ada Cristiano Ronaldo itu. Oh iya, triple winner. Sempat 3 kali berturut-turut di juara Liga Champions. Nggak ada klub lain yang bisa ya. Jadi ini mungkin netizen relate-nya kalau sukanya Real Madrid, sukanya Bayern Munchen, apalagi Manchester City, ini pasti Gen Z. Tapi kalau sukanya AC Milan seperti abang, dulu abang Inter, sebelumnya Lazio. Orang ini nggak tahu Lazio ya. Lazio itu sukanya dulu kayak tahun 2000-an awal lah yang sukanya Italia adalah Liga Italia, negara tetap Italia. Makanya negara sekarang sedih lihat Italia. Udah 2 kali berturut-turut tidak masuk. Sekarang nyaris hampir masuk, nggak masuk juga dia kayak playoff juga kan. Kalau negara apa?
negara kecuali Indonesia ya. kecuali Indonesia. Indonesia ya cinta tanah air ya. Sekarang sih ini Bang, negara Brazil sih. Brazil. Brazil. Ini 2026 nih mau Piala Dunia nih. Brazil lolos. Cuman kalau pemainnya sekarang siapa ya? Vini ya? Vinicius, Rodrigo Bang. Rodrigo. Depannya siapa? Striker Barcelona? Rafinha. Rafinha masuk ya? Iya. Cuman enggak. Kalau dulu dibilang Brazil nih yang kalau ingat ikoniknya siapa? Ronaldo. Bukan CR7 ya, Ronaldo Nazario. Habis itu ada Cafu, Ronaldinho, Kakak itu masa prime-nya itu. Ya, Kakak. Bahkan Carlos ada Adriano, ya. Adriano. Itu ngeri, tapi kalau sekarang enggak sengeri yang dulu sih kayaknya gitu. Sekarang Brazil baru mulai lagi Bang. Ya, masih membentuk lagi, Nah, ini di sini banyak medali nih. Abang yakin nih banyak prestasi dari Satria nih. Nah, sekarang gini, karena abang dulu juga bercita-cita jadi pemain bola, ingin masuk ke liga profesional, cuman gagal. Dan orang seperti abang ini banyak loh gitu, yang dulu waktu SD tiap hari main bola di kampung gitu ya, sampai kakinya itu udah kebas tahu ya, gara-gara karena kita dulu nggak pakai sepatu bola, di pasir gitu ya, main tiap hari dan itu sudah mati rasa gitu, dan bercita-cita satu ingin jadi pemain bola profesional. Tapi banyak teman-teman atau anak-anak sekarang Gen Z yang bercita seperti itu gagal gitu. Nah, coba kasih tips gitu supaya bisa mengikuti Satria yang insya Allah nanti bisa, targetnya pasti timnas dong. Ya, pengen di timnas mudah-mudahan. Tapi kan udah dirintis ini, udah di jalan yang benar nih, on the track ini. Nah, apa sih yang harus dilakukan anak-anak Gen Z sekarang supaya bisa seperti itu? Yang pertama itu harus dari diri sendiri sih Bang. Jadi diri sendiri dulu yang pertama. Dari diri sendiri. Yang kedua itu harus faktor orang tua. Ada dukungan. Iya, dukungan orang tua juga. Terutama orang tua. Nah, itu Sobat Mansapas. Orang tua, ini karena abang sebagai orang tua juga udah punya 2 anak gitu ya. Kalau anaknya hobi bola jangan dilarang. Harus didukung. Bener ya? Nah, tapi kebanyakan orang tua ini sih Bang, yang kayak Abang bilang itu masa depannya itu. Iya. Karena sebagian besar orang, enggak semua ya, tapi sebagian besar orang tua ya pengen menjanji anaknya masuk zona nyaman, masuk PNS, masuk polisi gitu ya. Karena kalau main bola belum dianggap sebagai sebuah profesi. Karena sebenarnya gajinya besar. Kalau udah profesional Liga 1 sekitaran besar Bang. Ya. 2 digit lah. Iya benar, udah tahu. Coba kasih bocoran lah, kalau striker di Persija berapa gajinya? Kalau asing sih, berapa? Lebih sih Bang, 2 digit. 2 digit ya? Lebih. 3 digit lah. Nah, 3 digit bahkan gitu. Udah ratusan bahkan MM-an gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau kita profesional itu bisa luar biasa gajinya. Apalagi sekarang PSSI udah menata kelompok usia dari bawahnya itu udah dirutin juga. Jadi untuk para orang tua nih, kita butuh dukungan buat anak-anak yang suka bola, dukung dia. Nah, apalagi nih selain itu? Ini nih jadi PR ya. Pola hidup fisik pengaruh nggak? Apa yang kita kerja kecil, apa yang kita konsumsi, bagaimana pola olahraga kita? Kadang anak-anak ini ya sekadar hobi. Ini mohon maaf ya, pernah ketemu gitu ya. Dia hobi banget main bola. Tapi ini di futsal ya, di lapangan futsal sering terjadi. Dia hobi main bola, cuman setelah bola ada ini oknum ya, megang rokok, minumannya minuman energi yang apa itu ya? Jelas gitu ya. Iya, yang ngomong gitu. Powerade gitu ya. Di sensorin. Nah, kita nggak diendorse. Nah, itu kan juga ngerusak ya. Iya, ngerusak. Nah, coba dikasih tahu sih Sobat Mansapas nih, fisik harus dijaga gitu. Gimana sih polanya? Pola makan kalau untuk atlet, makanan bergizi Bang, makanan yang sehat semua lah. Makanan kayak direbus, itu ya, goreng-gorengan. Pola hidup jangan. Ya, istirahat itu yang penting Bang. Istirahat. Begadang ya, jangan begadang. Oh iya Sobat Mansapas, jangan kos-kosan gitu. Sukanya begadang, tidur jam 2 jam 3 nih. Ingetin Sat. Ya, kalau banyak kegiatan mendingan ini tidur cepat aja, cepat.
makannya jangan sembarangan. Iya. Latihan fisik perlu ya? Latihan fisik itu perlu, tapi kayak dikasih itu bang sama pelatih. Oh ya, Dikasihnya sama pelatih kalau fisik. Tapi kalau sendiri bisa juga sih. bisa ya. Kalau ikut kita Dari diri sendiri aja. yang niat kitanya mau gimana. Iya. Oke, itu tadi cerita-cerita yang luar biasa. Ini sebenarnya panjang cerita. Kalau bola ini nggak ada habisnya sebenarnya ya. Ini baru kulit-kulit luarnya saja gitu ya. Nah, cuman kita dibatasi oleh durasi juga. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu apa Satria yang pulang kampung lagi, atau kita bisa ketemu di Jakarta gitu ya. Iya. Pernah ke JIS, nyoba rumput JIS Jakarta International Stadium? Kalau JIS belum sih bang. Kalau ke JIS Udah. kalau ke Dengan yang belum. menjajal rumputnya udah belum? Di JIS yang pernah di itu sih bang, di Bogor. Apa Di Bogor, stadion yang di Bogor? Pekansari. Pekansari. Oh iya. Manitis. Kira enggak. Kalau JIS cuman nonton Persija aja, tapi kalau di GBK cuman lihat dari luar. Oke, suatu saat nanti kita mau lihat Satria lagi main di JIS atau di GBK. Ada Garuda di dadanya. Lagi mudah-mudahan eventnya besar kayak Piala Dunia gitu ya, mudah-mudahan suatu saat nanti gitu kan. Kita mana tahu gitu ya. Iya. Oke, itu tadi Sobat Mansapa semua perbincangan kita dengan Satria, seorang sosok putra asli Pasaman yang sudah berprestasi di level nasional di bidang sepak bola. Jadi teman-teman semuanya itu terutama putra putri Pasaman, putri juga boleh ya sepak bola ya. Boleh. Kita juga udah berkembang sepak bola putri kita. Jadi bagi putra atau putri yang punya cita-cita sepak bola sesuai dengan tips tadi, fisiknya dijaga, pola makannya dijaga, dan perlu dukungan dari berbagai pihak. Nah, terima kasih Satria atas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tamu yang lebih luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita di Mansapas TV. Mansatu Pasaman, inspirasi untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.